Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahas Official. Kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman pelaku usaha, baik itu UMKM atau IKM, tentang tips agar pendaftaran HKI merek dagang diterima. Ikuti konten ini dari awal hingga akhir. Teman-teman pelaku usaha, apa pengertian dari merek? Merek sering juga disebut dengan istilah nama dagang. Pengertian merek adalah tanda yang menjadi identitas suatu perusahaan, di mana yang membedakan produk yang dimilikinya dengan produk lain. Merek dapat berupa apa saja? Pertama, merek dapat berupa kata. Kedua, merek dapat berupa huruf. Ketiga, merek dapat berupa angka. Keempat, merek dapat berupa logo atau lukisan. Yang kelima, merek dapat berupa kombinasi dua atau lebih unsur, seperti unsur kata dan logo atau lukisan. Keenam, merek dapat berupa gambar atau kata 3 dimensi. Ketujuh, merek dapat berupa suara. Kedelapan, merek dapat berupa hologram. Teman-teman pelaku usaha tentu tidak asing dengan merek-merek di bawah ini: Aqua, Nescafe, Pampers, Toyota. Teman-teman pelaku usaha, saya ingin sedikit memberikan informasi tentang perbedaan antara nama dagang dan nama produk. Nama dagang adalah merek, nama produk adalah jenis barang atau jasa. Contohnya, nama dagang Aqua, nama produknya adalah air minum dalam kemasan. Nama dagang Nescafe, nama produknya adalah kopi. Nama dagang Pampers, nama produknya adalah popok bayi. Nama dagang Toyota, nama produknya adalah mobil. Pentingnya merek. Merek teman-teman pelaku usaha, apakah sudah didaftarkan di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, atau belum? Jika sudah didaftarkan, bagaimana progresnya? Apakah masih proses? Ataukah ditolak? Ataukah diterima? Atau sampai sekarang teman-teman masih berpikir bahwa kurang perlu atau tidak penting untuk melakukan pendaftaran merek? Teman-teman pelaku usaha, saya ingin sedikit memberikan masukan tentang begitu pentingnya melakukan pendaftaran merek. Yang pertama, tanamkan dalam mindset teman-teman pelaku usaha bahwa merek ini adalah aset. Karena merek ini menjadi aset yang berharga bagi perusahaan teman-teman pelaku usaha, maka perlu dilakukan perlindungan, yaitu dengan cara melakukan pendaftaran merek. Jika merek ini kita daftarkan, maka kita mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan, menggunakan merek ini sedemikian rupa untuk mengembangkan usaha kita. Dan kita memiliki hak untuk melakukan penuntutan secara hukum kepada pihak lain yang menyalahgunakan atau menggunakan merek kita. Teman-teman pelaku usaha, jadikanlah merek ini sebagai aset. Jika aset ini kita gunakan sedemikian rupanya,
maka akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi usaha kita. Tentunya dengan strategi marketing yang baik untuk mempromosikan merek kita, atau sering disebut dengan branding. Branding bisa kita lakukan secara online atau offline. Teman-teman pelaku usaha, proses pendaftaran merek hingga terbit sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Apabila merek yang kita daftarkan ditolak, tentu hal ini sangat tidak mengenakan. Apalagi ada beberapa pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya cukup lama, 5 tahun bahkan 10 tahun. Produknya telah dikenal oleh masyarakat, ada pelanggan setianya, dan ternyata merek yang baru didaftarkan ditolak. Tentu ini cukup berat bagi pelaku usaha tersebut, karena harus membangun merek baru dari awal lagi, dan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen perlu usaha lagi. Jadi teman-teman sekalian, pelaku usaha penting untuk mendaftarkan merek sedari awal. Alasan yang paling sering terjadi kenapa pendaftaran merek dagang ditolak, yaitu permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi, dua hal pokok di sini kenapa merek ditolak, karena ada persamaan dengan merek sebelumnya dalam hal apa? Yaitu dalam hal pokok atau keseluruhannya. Jadi, dalam hal penamaan. Yang kedua, barang atau jasanya sejenis. Jadi ditolak karena ada kesamaan dalam pokok dan keseluruhannya dengan merek yang terdahulu yang sudah terdaftar dan sejenis. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar merek yang kita daftarkan memiliki peluang yang besar untuk diterima? Belajar dari alasan penolakan, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum pendaftaran merek. Yang pertama, pengecekan kelas produk. Kedua, pengecekan nama merek. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar merek yang kita daftarkan memiliki kemungkinan atau peluang yang besar untuk diterima, karena kita telah memastikan terlebih dahulu bahwa merek yang akan kita daftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah didaftarkan atau dimohonkan terlebih dahulu yang sejenis. Pengecekan kelas produk. Kelas produk adalah klasifikasi jenis barang atau jasa yang dimiliki setiap usaha. Kita bisa mengecek di http://skm.com
dgip.go.id. Contohnya, kelas 25 adalah kelas berbagai macam pakaian, alas kaki, tutup kepala. Jika teman-teman pelaku usaha memiliki produk pakaian jadi, busana muslim, kaos, jin, legging, maka produk teman-teman pelaku usaha masuk dalam kelas 25. Pengecekan nama merek. Kita dapat mengecek di https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Silahkan teman-teman pelaku usaha untuk berkunjung di situs tersebut. Kemudian di kolom pencarian silahkan diketik nama merek yang akan didaftarkan. Pastikan merek Anda tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan terlebih dahulu dilihat dari 1. Fonetik, 2. Konsep, 3. Visual. Tiga hal yang sangat penting perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan pengecekan nama merek. Pastikan merek teman-teman pelaku usaha tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan terlebih dahulu, dilihat dari segi fonetik, konsep, dan visual. Saya ingin sedikit memberikan contoh tentang pengajuan merek dan kemungkinan besar untuk ditolak. Misalkan yang sebelah kiri warna biru adalah merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan, sedangkan merek yang sebelah kanan adalah merek yang akan kita daftarkan. Yang pertama, secara fonetik. Yang warna biru dengan ejaan FATIN, yang warna merah dengan ejaan FATHEEN. Tetapi secara pengucapan itu sama, Fatin. Maka kemungkinan merek yang akan kita daftarkan memiliki peluang besar untuk ditolak. Yang kedua, secara konsep. Yang warna biru dengan ejaan DR Coffee, yang warna merah dengan ejaan Dr. Coffee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.